Kenalin, ini Agus. Agus ini bukan cuma satu orang, tapi representasi dari jutaan kita di Indonesia. Agus itu orangnya kerja keras. Tapi dia punya satu penyakit yang umum banget di kita. Gengsi yang lebih tinggi daripada gaji. Lihat teman kantor ganti HP, Agus ini gatel. Lihat postingan liburan teman di IG, Agus langsung buka aplikasi travel. Kebiasaan kita itu suka banget merayakan sesuatu yang sebenarnya belum kita raih. Sifat orang Indonesia itu ramah, tapi juga paling nggak bisa lihat promo. Begitu ada tulisan diskon 80% atau cicilan 0%, logika kita langsung pindah ke jempol kita. Agus ngerasa kalau dia nggak beli sekarang, dia itu rugi. Dia ngerasa paylater itu kayak penyelamat di tanggal tua. Padahal paylater cuma memanfaatkan sifat dasar kita yang suka instan dan nggak sabaran. Si Agus ini tipikal yang mikir. Cicilan cuma 50.000 per minggu, cuma dapat kopi 2 gelas juga habis. Kita itu jago banget menyepelekan angka kecil, tapi bego banget pas angka kecil itu numpuk jadi raksasa. Inilah Agus, cerminan masyarakat kita yang berani berhutang demi validasi sosial, tanpa mikirin gimana cara bayarnya bulan depan. Sekarang pertanyaannya, kok bisa ya mereka kasih pinjaman tanpa jaminan? Dulu, kita pinjam duit di bank harus punya sertifikat tanah atau BPKB. Sekarang, cuma modal KTP dan selfie sambil pegang KTP, duit langsung cair. Kok mereka berani? Jaminannya itu bukan aset, tapi data kita. Mereka tahu kita tinggal di mana, belanjanya sering apa aja, kontaknya siapa saja, sampai seberapa sering kita telat bayar tagihan listrik. Data itu jauh lebih mahal daripada jaminan fisik. Mereka nggak butuh sertifikat tanah, mereka cuma butuh memegang reputasi digital kita. Terus, kita pasti mikir, bunganya kan 0%, baik banget ya aplikasi paylater ini. Gini ya, di bisnis nggak ada yang namanya malaikat. Kalau lo nggak bayar bunga, terus mereka dapat duit dari mana? Rahasianya itu ada dua. Pertama, merchant fee. Tiap kali kita belanja pakai paylater di toko itu bayar komisi ke aplikasi paylater. Nah, sekarang kok toko mau? Ya, karena dengan adanya fitur paylater ini, orang lebih berani belanja lebih banyak. Toko untung karena jualan laku, aplikasi untung dari komisi toko. Kedua, mereka nungguin lo lalai. Paylater itu kayak jebakan Batman. Selama lo bayar tepat waktu, lo emang dapat bunga 0%. Tapi aplikasi ini juga tahu, dari 10 orang kayak Agus, pasti ada 3 atau 4 orang yang telat bayar karena lupa atau emang nggak ada duitnya. Disitulah mesin duit mereka menyala. Denda keterlambatan dan biaya admin. Dendanya seringkali nggak masuk akal kalau dihitung persentase. Jadi sistem ini sebenarnya disubsidi oleh orang-orang yang telat bayar. Lo yang tertib dapat 0%, mereka yang telat yang traktir keuntungan buat aplikasi. Jadi, paylater itu sebenarnya alat yang netral. Emang ngebantu banget buat lo yang lagi butuh dana darurat dan yakin bisa bayar. Tapi bagi perusahaan, paylater adalah jaring buat nangkap orang-orang yang nggak disiplin. Mereka menang pas lo konsumtif, mereka yakin mereka menang pas lo telat bayar, dan kuncinya cuma satu. Gunakan paylater buat kebutuhan, bukan buat gaya-gayaan. Jangan jadi Agus yang kerja cuma buat memperkaya aplikasi, pakai otak, bukan cuma jempol. Gua dari Bocor Uang, tetap pintar, tetap santar. Sampai ketemu di video berikutnya.